السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا Bapak dan Ibu semuanya. وما زلنا مع قصة آدم عليه السلام في قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها في الآية 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di kisah Adam alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الملائكة الكرام منزلة آدم عليه السلام. Allah Subhanahu wa taala sedang ingin menjelaskan kepada para malaikat al-kiram yang mulia tentang kedudukan Nabi Adam alaihi salam. وأن الله سبحانه وتعالى اختار آدم عليه السلام لما لديه. Dan Allah Subhanahu wa taala kenapa memilih Adam alaihissalam? Karena ada sesuatu yang ada pada diri Adam alaihissalam. فآدم عليه السلام سيكون عنده علم مختلف عن علم الملائكة. Dan Adam alaihissalam akan ada sesuatu, yaitu ilmu pada dirinya, yang mana ini yang membuat beliau itu berbeda daripada makhluk lainnya, malaikat. تعليم الله عز وجل لآدم عليه السلام أسماء كل المسميات. Yaitu Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama seluruh nama-nama seluruh benda yang mempunyai nama. يعني مثلا الشجرة هذه تسمى شجرة، الجبل هذا يسمى جبل، هذه تسمى سماء، هذه تسمى أرض. Misalkan pohon itu ya namanya pohon gunung, ya ada namanya gunung. Itu diajarkan, semua nama benda ini diajarkan kepada Adam. هذا التعليم إكرام للإنسان ورفع لمنزلته. Pengajaran ini adalah untuk memuliakan manusia dan untuk menjelaskan, mengangkat kedudukannya. نحن سنعطي مثالا الآن. Saya akan memberikan satu misal. لو أنا الآن وأستاذ حارث نتكلم عن الجبل. Kalau sekarang kami berbicara, saya dengan Ustadz Haris berbicara tentang gunung misalkan. والآن لا نعرف اسم الجبل. Dan sekarang kita nggak tahu nama gunung. أن هذا اسمه جبل. Ya, bahwasanya benda ini namanya gunung. Kita nggak tahu kalau benda ini namanya gunung. ماذا سأفعل؟ Kira-kira apa yang akan kami lakukan? لابد أن آخذ أستاذ حارس أقول هذا كنت هنا عند هذا الجبل. Pasti saya akan memegang Ustadz Haris, membawanya. Ini aku tadi di sini, namanya nggak tahu gitu. لو أستاذ حارس لا يعرف وأنا لا أعرف اسم هذه. Kalau lah Ustadz Haris nggak tahu, saya nggak tahu ini namanya apa ini. لابد إذا تكلمت عن هذا أن آتي له بنموذج. Pasti saya kalau berbicara tentang ini, ya, dengan Ustadz Haris, saya harus membawa contohnya. كيف سيحمل الإنسان جبلا؟ Kalau bendanya gunung, gimana manusia akan membawa gunung itu? كيف سيحمل الإنسان شجرة؟ Bagaimana kalau bendanya pohon? Bagaimana membawa pohon itu? كلما تكلمنا عن شيء لابد أن أحضره له. هذا صعب جدا. Setiap kita ingin membicarakan sesuatu, haruslah kita menghadirkan sesuatu itu. Sangat menyulitkan. فمن فضل الله على الإنسان أن علم أباه آدم عليه السلام أسماء المسميات. Dan di antara fadilah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia adalah Allah itu mengajarkan kepada bapaknya manusia itu, yaitu Adam, segala nama-nama benda. قال الله عز وجل للملائكة أنبئوني عن أسماء هؤلاء. Lalu Allah menantang kepada para malaikat, bertanya kepada para malaikat, kabarkan, kasih tahu aku apa nih nama benda-benda ini. هنا الملائكة تعترف نحن ليس لدينا علم إلا ما علمتنا سبحانك إياه. Di sini malaikat mengakui kelemahannya, bahwasanya kami
nggak tahu nama-nama benda kecuali apa yang telah engkau ajarkan saja ya Allah. قالوا سبحانك ننزهك عن أي نقص وأي عيب ونصفك بكل كمال وجلال وجمال. Para malaikat berkata, Maha suci engkau ya Allah, kami selalu memuji engkau, selalu mensucikan engkau dengan segala sifat kesempurnaan, ya, mensucikan engkau daripada segala sifat kekurangan. ليس لدينا أي علم ولو كان صغيرا إلا ما علمتنا إياه. Tidak ada di kami ini ilmu walaupun itu sesuatu yang kecil sekali, kecuali engkau pasti telah mengajarkannya kepada kami. Innaka anta wahdak al-alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah satu-satunya yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nada Allah azza wa jalla ala Adam, ya Adam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam. طيب آدم, wahai Adam, قريب من الله عز وجل. Adam qaribun min Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Adam alaihissalam itu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu al-an qaribuna min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat juga semuanya mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha lam yaqul al-Quran anbi'hum bi asma'ihim mubasharatan? Limadha yunadi alayhi ya Adam? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung saja mengabarkan, menyuruh Adam langsung menyampaikan kepada mereka nama-nama benda itu? Kenapa Allah memanggilnya dulu? Limadha yunadi ala Adam wa Adam qarib, nahnu la nunadi illa lil ba'id. Kenapa Allah memanggil Adam padahal Adam memang sudah dekat, sementara kita biasanya manggil orang itu kalau orang itu jauh. Nahnu idza ahbabna insanan nuhibbu an nunadi ismahu. Kita ini kalau sudah mencintai seseorang manusia, pasti kita akan sering memanggil-manggil namanya. Idza kunna nuridu an nubayyina manzilatahu fi ma'al malaika nunadi ala ismihi ya Adam hatta ya'lam al-jami'u manzilatahu. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai manusia, maka Allah akan memanggil namanya. Allah akan menjelaskan posisinya di antara seluruh makhluknya. Maka Allah memanggil Adam. Falamma anba'ahum asra'a fi inba'ihim bi asma'ihim. Maka ketika Allah memanggil Adam alaihissalam, maka Adam pun bersegera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Huna 'allama Allah 'azza wa jalla al-malaikah alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Di sini Allah menjelaskan kepada malaikat, bukankah sudah aku kasih tahu kepada kalian bahwasanya akulah yang mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi. Ma'a anna Allah azza wa jalla a'lama Adam kull hadha al-'ilm illa anna hadha al-'ilm qalil. Bersamaan dengan bahwasanya Allah telah mengajarkan Adam alaihissalam segala macam ilmu, hanya saja ilmu yang diajarkan itu sesungguhnya sangat sedikit sekali. Mahma wasala al-insanu min ilmin fahuwa qalil bijiwari ilmi Allah Ta'ala. Walaupun seorang manusia sudah mencapai derajat ilmu yang sangat tinggi, tetapi itu kalau di samping Allah Subhanahu wa taala itu sangat sedikit. Fal insanu jahil mahma ta'allam. Maka manusia ini sebenarnya bodoh sealim apapun dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala yamdahu ya'muru nabiyahu sallallahu alaihi wasallam Muhammadan fayaqul wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Muhammad alaihissalam, kita tahu bagaimana Nabi Muhammad itu kedudukannya. Apa yang diajarkan Allah? Qur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, tambahlah lagi tambah ilmuku. Naam. Wa qur rabbi zidni ilma. Walau anna al-insan ta'allama kull shay' ma kana dhalika fi ilmi Allah qariban min nuqtati ma'in fi bahrin. Kalaulah seseorang belajar
لو أن الإنسان تعلم كل العلوم Kalaulah seorang manusia belajar semua ilmu, ما وصل إلى شيء من علم الله ولو نقطة في بحر. maka ilmunya itu tidak akan mencapai ilmu Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya setitik air laut. هذا ما قاله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام Ini yang dikatakan oleh Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. لما رأى عصفورا ينزل إلى البحر فيأخذ نقطة من الماء. Ketika رأى الخضر عصفورا. ketika Khidir melihat بيرنج طائر بيرنج burung, ya. burung. Ketika Khidir alaihissalam melihat burung, يأخذ قطرة من البحر, mengambil setetes air daripada laut. قال الخضر لموسى عليه السلام إن علمي وعلمك بجوار علم الله مثل ما أخذ هذا العصفور. Khidir berkata kepada Musa alaihissalam, sesungguhnya ilmu yang telah aku berikan kepadamu itu adalah tidak lebih daripada tetesan air yang diambil oleh burung tersebut. فلذلك لابد أن يتعلم الإنسان التواضع مهما وصل من العلم فعلمه قليل. Maka seorang manusia itu haruslah dia belajar ilmu tawadhu walaupun ilmunya itu ولو وصل إلى علم كبير. walaupun dia mencapai ilmu yang sangat besar, sangat luas. الله سبحانه وتعالى يقول أعلم ما تبدون وما تكتمون. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تخفون وما تعلنون ما تبدون وما تعلنون علم الله واسع شامل تام. Allah mengatakan, aku mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya dengan sempurna. الآن نحن نجلس معا. Sekarang ini kita duduk bersama-sama. لا يعرف أحدنا في ماذا يفكر الآخر. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh masing-masing orang di sini. ماذا في قلوبنا. Apa yang ada di dalam hati kita. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم كل هذا. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita masing-masing. فدائما لابد أن تكل العلم لله. Oleh karena itu hendaknya kamu menyerahkan ilmu itu, mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما تقدمت البشرية ستكون عاجزة بجوار علم الله تعالى. Dan walaupun manusia ini sudah mencapai kemajuan teknologi sekalipun, dia di samping Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. ثم الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي واذكر يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك وقت أن قال الله للملائكة اسجدوا لآدم. Dan ketika Allah berkata kepada para malaikat, dan ingatlah wahai Muhammad, bagaimana dulu ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. إن سجود الملائكة لآدم تعظيم لآدم. Sesungguhnya sujud kepada Adam itu adalah bentuk penghormatan kepada Adam. لماذا يعظم الله عز وجل آدم؟ Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghormati, membesarkan Adam alaihissalam? وظاهر السجود أنه تشريف لآدم على الملائكة. Dan zahir daripada sujud itu adalah bentuk ظاهر هذا السجود تشريف تعظيم adalah pemuliaan لآدم عليه السلام. pemuliaan, penghormatan untuk Adam alaihissalam. طب هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. هل أصل الإنسان أفضل أم أصل الملائكة؟ Pada dasarnya manusia yang lebih afdol, lebih tinggi gitu ya, atau malaikat yang lebih tinggi? الملائكة لا يعصون. Malaikat لا يعصون. tidak maksiat والبشر يعصون. dan manusia maksiat.
آدم عليه السلام عصى ربه Adam alaihissalam bermaksiat kepada Tuhannya. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يعني آدم عصى الله تعالى والملائكة لم يعصوا الله تعالى. Dari ayat tadi, Adam alaihissalam itu pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sementara malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. فكيف يكون السجود من الملائكة لآدم؟ Maka bagaimana mungkin bisa malaikat sujud kepada Adam? إن أصل الإنسان أفضل من أصل الملائكة. Sesungguhnya secara pada dasarnya, secara asalnya manusia itu lebih afdol, lebih tinggi daripada malaikat. لماذا؟ Kenapa? لأن الملائكة مجبولون على الطاعة. Karena malaikat itu majbul, dipaksa dia untuk taat. وأما الإنسان فلديه الإرادة والاختيار. Adapun manusia diberikan pilihan, diberikan ikhtiar. فابتلاء الإنسان أشد من الملائكة. Maka ujian untuk manusia ini lebih berat daripada ujian untuk malaikat. وعلى بعض قول المفسرين Dan sebagian perkataan mufassirin, هاروت وماروت Harut dan Marut itu هما adalah ملكان mereka adalah malaikat. ومع ذلك نزلوا إلى الأرض وعلموا الناس الكفر. Bersama dengan itu mereka diturunkan ke bumi. Ketika di bumi mereka mengajarkan manusia kekufuran. هذا خاص بهاروت وماروت. Ini khusus untuk malaikat Harut dan Marut tadi. والله سبحانه وتعالى من أراد هذا في الكون. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menginginkannya terjadi di alam semesta ini. إذن سجود الملائكة لآدم تشريف وتعظيم لآدم. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam adalah bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Adam. لذلك كلما فكرت في المعصية لابد أن تتذكر أسجد الله لك ملائكته. Oleh karena itu, ketika setiap kamu melakukan maksiat, maka kamu harus berpikir, harus ingat bahwasanya dulu malaikat pernah sujud kepada kamu. أنت صاحب مكان عند الله سبحانه وتعالى. Kamu itu adalah makhluk yang mempunyai kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. ملائكة مخلوقون من النور يسجدون لك. Malaikat yang tercipta daripada cahaya itu sujud kepada kamu. انظر إلى قوله تعالى فسجدوا في الآية الرابعة والثلاثين. Lihatlah di ayat 34 ini Allah berfirman fasajadu, mereka para malaikat itu sujud. لا لكن الفاء هنا تدل على السرعة. Tetapi fa di sini fasajadu di sini menunjukkan maka artinya, tapi maka di situ menunjukkan makna cepat, bersegera sujudnya malaikat itu. الملائكة ينفذون الأوامر سريعا. Malaikat itu memang kalau melakukan perintah mereka itu cepat, langsung, bersegera. إلا إبليس لعنه الله لم يسجد. Kecuali iblis laknatullah, dia tidak mau sujud. استكبر أبى رفض استكبر تكبر كان من الكافرين. Dia istikbar, merasa dirinya besar, hebat, merasa dia takabur, sombong, karena minal kafirin. Akhirnya Allah menggolongkannya kepada orang kafir. هو رفض أن يسجد، رفض الطاعة. Karena dia menolak sujud, dia menolak taat. ما هو السبب؟ Apa sebabnya? استكبر، طلب علوا زائدا عن مكانته. Istakbar, ya, meminta tempat yang lebih tinggi yang sebenarnya bukan tempatnya. القرآن هنا قال استكبر. Al-Quran mengatakan dia, iblis itu istakbar, meminta istakbar, Wafis, meminta dibesarkan. وفي سورة صاد استكبرت أم كنت من العالين. Di surat Shad dikatakan, kamu itu meminta
istikbar, kamu itu meminta posisi yang lebih tinggi, atau kamu itu memang orang yang tinggi? هنا العلو خلاف الاستكبار. Maka di sini al-ulu itu orang yang tinggi, orang yang apa ya, memang tinggi, sombong, tapi dia memang tinggi kedudukannya. Itu beda dengan orang yang minta ditinggikan, orang yang minta dibesarkan. العلو معناه أنه يشعر من داخله أنه ذو مكانة عالية يستحق هذه المكانة. Orang ulu, orang sombong itu adalah orang yang dia merasa di dalam dirinya itu memang ada sesuatu yang besar. Dan memang dia memiliki posisi, memang dia orang besar begitu. Sesuai kenyataannya. Adapun orang هنا نعم استكبر. Adapun orang istikbar, orang yang meminta untuk dibesarkan, لكن ممكن لا يستحق. untuk diagungkan, mungkin saja sebenarnya dia tidak berhak. هناك أناس يتكبرون. Jadi di sana ada manusia yang takabur. وإن كانوا ليس لديهم حق في هذا التكبر. Padahal dia memang tidak berhak, tidak mempunyai kedudukan yang besar itu. لكن الذي يتكبر ويستعلي هو يشعر أنه ذو مكانة يستحق هذه المكانة. Tetapi orang yang orang yang sombong, ya, itu adalah orang yang memang dia mempunyai sesuatu yang disombongkan itu. Memang dia mempunyai kedudukan dan memang mempunyai kebesaran. الهمزة والسين والتاء تدل على التكلف. همزة. نعم. أصل الكلمة كابورا. فحينما يقول استكبر استفعل زيادة، هو يريد أن يفعل الشيء الزائد حتى يصل لهذه المكانة. Jadi kan kalimatnya itu istakbaro, ya, ada hamzah sin ta, itu artinya adalah fi'lun zaid. Fi'lun zaid, ya, meminta lebih dari yang tidak semestinya. Jadi dia minta dibesarkan, dia minta dihormati, minta ditinggikan dari yang memang bukan posisinya semestinya. Al-Quranul Karim qala wa kana minal kafirin. Al-Quranul Karim mengatakan akhirnya bahwasanya iblis itu adalah dari golongan orang-orang kafir. Limadha lam yakul al-Quran kana kafiran? Kenapa Al-Quran tidak mengatakan iblis itu orang kafir? Limadha al-Quran lam yakul huwa kafir wa qala kana minal kafirin? Kenapa Al-Quran mengatakan iblis itu orang manusia, ya? Kenapa iblis itu dikatakan minal kafirin, daripada kafir-kafir, orang-orang kafir gitu ya, kalau di manusia gitu. Kenapa tidak langsung dikatakan saja iblis itu satu orang kafir gitu? Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu laka kana minal kafirin, yani lan ya'uda abadan ilal iman li'annahu fi suhbatil kafirin. Allah mengatakan iblis itu kana minal kafirin, iblis itu adalah dari golongan orang-orang kafir. Artinya dia tidak akan kembali dari kekafirannya karena dia berada di lingkungan pergaulan makhluk-makhluk kafir. Huwa yusahibul kafara. Dia tuh berteman dengan makhluk-makhluk kafir. Falan yusa'iduhu an yadhhaba ila al-iman. Maka tidak ada yang bisa membantunya untuk kembali kepada iman. Al-amru tsani, idzan kana mu'min. يعني ليس لديه أي نية أن يعود إلى الإيمان. Idzan kana mu'minan. في الأول كان مؤمنا. نعم. Jadi saya bilang, jadi iblis itu dulu mukmin deh saya. Orang beriman gitu kan. لماذا إبليس لماذا كان مع الملائكة؟ Iblis itu kenapa dia digolongkan bersama malaikat? لأنه كان كثير التعبد لله تعالى. Karena dulu dia itu sangat taat ibadah, sangat banyak sekali ibadahnya kepada Allah. لذلك إذا تعبدت لله فلا تغتر. Oleh karena itu, kalau kamu banyak ibadahnya, jangan kamu merasa bangga, jangan merasa tertipu akhirnya. لماذا؟ Kenapa? لأن إبليس كان كثير العبادة ثم كفر. Karena iblis dulu juga begitu banyak ibadahnya,
lalu dia balik jadi kafir. ولذلك لابد من الدعاء بحسن الخاتمة. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa, husnul khotimah, penutupan yang baik. وكان صلى الله عليه وسلم مع علو قدره يدعو الله تعالى بحسن الخاتمة والثبات حتى الممات. Dan adapun Rasulullah SAW bersama dengan kedudukannya yang paling tinggi, di saat itu Rasulullah meminta untuk husnul khotimah, untuk diberikan istiqomah. لماذا القرآن الكريم يستخدم هذه الصيغة الكافرين المتقين المؤمنون؟ Kenapa Al-Quranul Karim menggunakan lafaz ini, al-kafirin أو الكافرون المؤمنون المؤمنين؟ Kenapa menggunakan lafaz itu? هذه يسمى اسم فاعل في اللغة العربية. Ini namanya adalah isim fa'il di dalam bahasa Arab. هذا معناه الدوام على الشيء. Ini maknanya, ya, kafirin itu adalah maknanya dawam, ya, terus menerus di atas kekufuran. المتقون يعني دائما سيكونون من أهل التقوى. Al-muttaqun begitu juga. Itu artinya adalah terus menerus menjadi orang yang takwa. المؤمنون دائما سيكونون من أهل الإيمان. Al-mu'minun juga selamanya terus-terusnya dia menjadi orang ahlul iman. اسم الفاعل في اللغة العربية يدل على الدوام. Isim fa'il di dalam bahasa Arab menunjukkan kepada dawam, keberlanjutan, حتى الموت. sampai mati. لذلك إبليس لعنه الله سيموت كافرا. Oleh karena itu iblis pun ini nanti mati dalam keadaan kafir. الله سبحانه وتعالى قال لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. انظر أيضا Lihat. يا آدم هذا النداء تشريف وتعظيم. Lihatlah di sini, ya Adam, wahai Adam. Ini kalau udah dipanggil wahai oleh Allah, ya, panggilan ini menunjukkan kepada kemuliaan Adam alaihissalam. اسكن أنت وزوجك. المرأة تتبع زوجها. Uskun anta, tinggallah kamu dan istrimu. الجنة وكلا منها من أي مكان كلوا من كل شيء في الجنة. Di surga, yaitu di tempat dimanapun di surga ini. لكن لا تقربا هذه الشجرة. لا تأكلوا من هذه الشجرة. Kamu boleh kemanapun di surga ini, tapi kamu jangan dekati satu pohon ini. ما العقوبة إذا أكلتم من الشجرة؟ ستكونون ظالمين لأنفسكم. Apa hukuman kalau kamu mendekati pohon ini? Kamu akan menjadi orang yang zalim. ظالم لمن؟ Zalim kepada siapa? لنفسك. Kepada diri kamu sendiri. المعصية ظلم للنفس. Maksiat itu adalah bentuk kezaliman kepada diri sendiri. الله سبحانه وتعالى لن يضره شيء. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang dapat memudaratkan Allah. لو أن كل الناس في كل الأوقات أطاعوا الله تعالى ما نفع ذلك الله شيئا. Kalaulah semua manusia di setiap tempat, di setiap waktu taat kepada Allah Ta'ala, itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah. ولو أن كل الناس لا عصوا الله تعالى لا يضر ذلك الله شيئا. Kalaulah semua manusia semuanya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga tidak merugikan, tidak memudaratkan Allah sedikit pun. نفعنا لأنفسنا. Manfaat kita untuk لأنفسنا. manfaat kita untuk diri kita. عبادتنا لأنفسنا. Ibadah kita untuk diri kita. ومعصيتنا ستجر الويلات علينا. Dan maksiat kita akan memudaratkan, akan menyakitkan diri kita sendiri. سبحان الله. الشيطان Subhanallah, syaitan itu زحزحهما عما هم فيه. zahzah. نحاهما أبعدهما. Syaitan itu akhirnya كان سببا في خروجهم من هذه النعمة من الجنة. dan
Syaitan itu menggoda ya Adam alaihissalam dan istrinya untuk mendekati pohon ini, dan ini nanti akan menyebabkan keduanya keluar daripada surga. هنا سؤال. Di sini ada pertanyaan. هل حواء عليها السلام سبب في خروج آدم من الجنة؟ Apakah Hawa yang menjadi sebab keluarnya Adam dari surga? هل هي السبب؟ Apakah Hawa yang menjadi penyebab? لا، ليست حواء السبب. Bukan Hawa yang menjadi penyebab. الشيطان عليه لعنة الله Syaitan laknatullah lah yang فوسوس لهما الشيطان في سورة الأعراف. Syaitan lah yang merayu keduanya, menggoda keduanya untuk ليست حواء السبب. bukan Hawa pelakunya. طبعا اسم حواء هذا لم يرد في القرآن. Nama Hawa itu belum lahir, belum ada di dalam Al-Quran. لكن هي حواء اسمها من الحياة، حياة حواء. Hawa itu namanya berasal dari kata haya. لأن الحياة حياتها أخذت من آدم عليه السلام. Haya itu artinya hidup. Dan haya itu hidup kan, karena dia diambil daripada Adam alaihissalam. Hidupnya diambil dari Adam alaihissalam. لا يجوز للمرء أن يقول حواء أخرجتنا من الجنة. لا. Tidak boleh ada orang yang berbicara begini. Hawa itulah yang menjadi penyebab Adam itu dikeluarkan daripada surga. لا، خرج آدم لأنه عصى بنفسه. Tidak. Adam itu keluar dari surga karena dirinya sendiri bermaksiat. وخرجت حواء لأنها عصت بنفسها. Dan Hawa juga keluar dari surga karena dirinya sendiri juga yang melakukan maksiat. بل القرآن الكريم في سورة طه يتحدث عن معصية آدم فقط. Dan Al-Quranul Karim, ya, tetapi Al-Quranul Karim di surat Toha berbicara tentang maksiat Adam saja. فعصى آدم ربه فغوى، لم يقل فعصيا ربهما فغويا. Di dalam surat Toha Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu faghawa, dan Adam bermaksiat kepada Tuhannya, faghawa, lalu dia pun menjadi lupa, lalu ووقع في الزلل، وقع في dan dia الخطأ. terjatuh kepada tergelincir kan, dan tidak disebut oleh Allah fa'asoya gitu ya. Tidak apa, dan Adam dan istrinya bermaksiat, tidak. Allah mengatakan Adam saja. لماذا؟ Kenapa? لأن الرجل القائد والمرأة تابعة. Karena laki-laki lah pemimpinnya, adapun perempuan itu adalah mengikut. والأمر الثاني أن النداءات كانت لآدم. Dan yang kedua, karena panggilan ini adalah untuk Adam. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم، كان هذا العهد إلى النبي آدم عليه السلام. Ya, bukankah Allah berfirman, dan sungguh kami sudah membuat perjanjian dengan Adam alaihissalam. عهدنا إلى آدم فنسي. Hanya saja Adam lupa. ولم نجد له عزما، لم يكن عنده العزيمة القوية. Dan kami tidak mendapati azam di dalam diri Adam. نعم. ثم انظر الله سبحانه وتعالى وقلنا اهبطوا، هذا تعظيم، وقلنا ولم يقل وقلت. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qulna ihbitu, dan kami katakan ihbitu, turunlah إلى الأرض ke bumi. لكم في الأرض مستقر. Kamu di bumi itu menjadi tempat tinggal. ومتاع إلى حين. Dan menjadi tempat kesenangan sampai waktu tertentu. الإنسان عجيب. Manusia ini luar biasa. لا أنيه. Aneh. أنيه لماذا الإنسان غريب؟ Kenapa manusia ini aneh? عنده شجر كثير، فواكه كثيرة، إلا واحدة.
Ya, mereka itu punya pohon-pohon yang banyak bermacam-macam. لا تأكل من هذه فقط، كل من كل هذا. Ya, manusia ini ketika dikatakan kamu silakan dekati semua pohon, banyak di sini pohon, kecuali jangan dekatin satu pohon saja. لماذا آدم عليه السلام يذهب إلى هذه الشجرة الممنوعة؟ Kenapa justru Adam ini kok pergi juga ke satu pohon yang dilarang itu? بعض المفسرين Sebahagian mufassirin يقولون شيئين. berkata dua pendapat. الأول Yang pertama, أن آدم عليه السلام وحواء لما أعجبتهم الجنة أرادوا الخلود فيها وعدم الخروج منها ولا الموت. Adam alaihissalam dan istrinya Hawa ketika melihat betapa indahnya surga itu, maka mereka menginginkan kekal selamanya bisa tinggal di dalam surga itu. لا يريدون الموت. Bisa dipisahkan walaupun oleh maut. جاءهم إبليس لعنة الله عليه Lalu iblis pun datang kepada mereka berdua. فقال هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى هل أقول لكم نصيحة تقبلون النصيحة؟ Kamu mau terima nasihat aku enggak? Ini ada sebuah pohon kekekalan, sebuah pohon yang bisa membuat kamu berdua kekal di surga nih, enggak keluar, enggak dipisahkan. تريدون الخلد كلوا من هذه الشجرة. Kalau kamu mau kekal di sini, nih makanlah pohon ini. لم يستجيبوا له. Jangan. آدم وحواء لم يستجيبا لإبليس لعنه الله. Awalnya Adam dan Hawa tidak merespon nasihat. فماذا فعل؟ Apa yang dilakukan iblis? وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين أقسم بالله لهما أنه ينصحهم. Lalu iblis pakai strategi bersumpah dia. Bersumpah demi Allah, aku ini benar-benar orang pemberi nasihat aja. فاستجاب الآن آدم وحواء. Ya. Lalu Adam dan Hawa pun baru merespon, menjawab لماذا استجاب؟ nasihat daripada iblis ini. Kenapa mereka berdua ini? لأنهم كانوا يظنون لا يقسم أحد بالله كذبا. Kenapa mereka merespon nasihat iblis? Karena mereka menyangka bahwasanya apa tadi? لا يظنان أن أحدا يقسم بالله كذبا. Mereka menyangka bahwasanya nggak adalah orang yang berbohong kalau dia udah bersumpah dengan nama Allah, nggak mungkin bohong itu. Gitu. نحن الآن في الدنيا نرى الكذابين كثر. Kita di dunia ini banyak melihat pendusta, pembohong ya di dunia ini. لذلك لو أقسم لك أحدهم ربما لا تصدقه. Ya, walaupun mereka bersumpah dengan nama Allah gitu ya. Kalau mereka bersumpah dengan nama Allah, kamu jangan langsung percaya. أما آدم عليه السلام لم يرى هذا من قبل. Adapun Adam sebelumnya tidak pernah punya pengalaman ini. هذا جديد عليه. Ini sesuatu yang baru. أن يقسم أحد بالله كذبا. Ada orang yang menggunakan demi Allah. آدم عليه السلام يعظم الله تعالى واسم الله تعالى. Dan adapun Adam ini memang makhluk yang sangat mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah, percaya dengan nama Allah Ta'ala. إذا قال أحد والله هو سيصدق. Kalau ada orang yang ngomong demi Allah, ini Adam langsung percaya. فلذلك استجاب لإبليس لعنه الله. Oleh karena itu Adam langsung percaya, langsunglah baru dia merespon nasihat iblis tadi. فهذا قول من أقوال المفسرين. Ini satu pendapat dari pendapat para mufassir. انظر سبحان الله لما طلب آدم الخلود في الجنة من غير طريق الله أخرج منها. Lihatlah bagaimana Adam ketika meminta kekekalan di dalam surga dengan cara lain, lantas ya tetap saja Allah menyingkirkannya akhirnya dari dalam surga. إذا أردت شيئا فاطلبه من طريق الله تعالى. Maka kamu kalau meminta sesuatu kepada Allah, maka mintalah sesuai dengan jalurnya. الأمر الثاني. Lalu yang kedua, هنا القرآن يقول فنسي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. إذن أصاب آدم النسيان.
Allah kan berfirman, sungguh kami sudah membuat perjanjian dengan Adam untuk tidak dekati pohon tadi kan. Fanasiya, hanya saja lalu Adam lupa gitu. Maka Adam nasiya annahu la yanbaghi lahu an yufarrita fi hadha fayakul. Adam lupa bahwasanya dia tidak boleh ya mendekati pohon itu, lalu dia memakan buahnya. Al-amru tsani hadha dalilun ala 'idhamil jannah. Lalu perkara kedua, ini adalah nizam. La, al-jannah 'azima mulia. Ini menunjukkan bahwasannya jannah, surga itu adalah mulia. Limadha? Kenapa? Lianna Adam wa Hawa yuridani al-khulda fiha. Karena Adam dan Hawa menginginkan kekekalan hidup di dalamnya. لو كانت الجنة ليست كذلك لما طلبوا الخلود فيها. Kalaulah surga tidak seindah itu, ya, maka Adam dan Hawa mustahil mau tinggal selamanya di dalam surga. هذه الشجرة ما هي؟ Pohon ini pohon apa ini? القرآن لم يقل. Al-Quran tidak menyebutkan namanya. قال هذه الشجرة. Pokoknya Al-Quran mengatakan pohon ini, jangan dekatin pohon ini. هذه الشجرة المعهودة للملائكة المعروفة لهم. Tetapi pohon ini sudah ma'ruf, sudah populer di mata para malaikat. ومعروفة لآدم. Dan sudah populer juga di Adam. لكن tetapi نحن لا نعلم. Kita tidak mengetahuinya. هل نفتش عن اسمها؟ Apakah kita mau mencari namanya? لا نفتش في هذا أصلا. Nggak usah mencari namanya. هذا ليس مهما. Itu nggak penting namanya. لو كان مهما لذكره القرآن. Kalau penting namanya itu akan disebut namanya di dalam Al-Quran. مثل الكهف. Seperti Kahfi. أهل الكهف. Seperti Ashabul Kahfi. أسماؤهم. Nama mereka? الكهف أين؟ Kahfi itu di mana? Kahfi itu. كل هذا ليس مهما. Itu tidak perlu, tidak penting namanya. لذلك لا نفتش عنه. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu mencari nama Ashabul Kahfi, nama pemuda-pemuda itu siapa, nggak perlu. وإن كان بعض العلماء walaupun sebagian ulama بحث في كتب الإسرائيليات mereka mencoba mencari nama-nama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini di dalam ليس فقط أصحاب الكهف كل هذه المبهمات. Tidak perlu ya nama siapa itu Ashabul Kahfi, karena itu adalah sesuatu yang mubaham, yang tidak jelas. لا نحن عندنا كتاب في شيء في علم القرآن يسمى المبهمات. Kita ada sebuah kitab namanya Mubhamat. الإمام السيوطي رحمه الله كتب كتابا في هذا. Imam Suyuti yang menulis kitab ini namanya Mubhamat, yaitu المبهمات كل شيء أبهمه القرآن هو يفتش عن معناه وينقله. Mubhamat itu ada segala sesuatu yang Al-Quran itu tidak menerangkan namanya. Maka itu Imam Suyuti mencoba mencari namanya. ما هي أسماء أهل الكهف؟ Siapa sih nama-nama pemuda-pemuda Ashabul Kahfi? أين الكهف؟ Di mana sih gua? ما اسم الشجرة؟ Apa sih nama pohon yang dekatin Adam ini? كل شيء ليس واضحا معناه. Semua yang belum jelas namanya di Al-Quran. من أسماء الأشياء. Daripada nama-nama suatu benda. والأشخاص. Atau nama-nama orang. يذكره في كتابه. Itu ditulis di dalam kitabnya Imam Suyuti. نعم. ثم lalu الأمر الثاني هنا الله سبحانه وتعالى يقول ولكم في الأرض مستقر أنتم ستستقرون في الأرض. Di sini Allah mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu di muka bumi itu menjadi tempat tinggal. هذا معناه ماذا؟ Itu maknanya apa? سبحان الله اليوم بعض الناس في الغرب يفكرون أن يعيشوا فوق في المريخ في القمر هكذا. Pada hari ini orang-orang barat itu sudah sibuk memikirkan bagaimana bisa tinggal di planet Mars. هناك رجل في أمريكا اسمه إيلون ماسك. إيلون ماسك. يريد أن يرسل الرحلات إلى المريخ وهكذا. Itu Elon Musk ingin dari Amerika sana ingin mengirim makhluk-makhluk hidup itu untuk bisa nggak tinggal di sana. هذا عجيب. Ini sesuatu yang غريب يعني aneh. لماذا؟ Kenapa? ولكم في الأرض مستقر. حياتنا هنا في الأرض. الاستقرار هنا ليس في أي مكان خارج الأرض.
Allah sudah mengatakan, walakum fil ardi mustaqarrun. Kamu itu tempat tinggalnya di bumi. Istiqrar, hayatun mustaqirrah, hadi'ah. Istiqrar itu artinya, mustaqir itu artinya bisa menetapnya itu hanya di bumi. Tidak bisa di tempat lain. Lakin al-insan yufattish fil kharij. Tetapi yang namanya manusia ini selalu mencari-cari di tempat lain. نحن الآن لا نعيش على كل المساحات الأرضية. Kita sekarang لا نعيش في الحياة على الأرض، لا نملأ الأرض. Kita sekarang ini hidup di bumi ini belum memenuhi bumi kan, belum penuh bumi ini. وأصلا لن تمتلئ الأرض بنا. Dan pada dasarnya bumi ini tidak akan penuh dengan keberadaan kita. وكلما امتلأت جزء من الأرض سيموت بعض الناس ويأتي آخرين وهكذا إلى آخر الزمان. Setiap bertambah jumlah manusia ini akan mati yang lain, bertambah akan mati yang lain, begitulah seterusnya. فلماذا يفكرون أن نخرج خارج الأرض؟ Kenapa mereka berpikir untuk bisa keluar dari bumi? كلما ازداد الإنسان غناء Maka setiap manusia ini bertambah kaya, كلما يفكر في أشياء غريبة. manusia ini kalau setiap dia bertambah kaya, dia akan bertambah mikir yang aneh-aneh. لكن حياتنا في الدنيا محدودة، متاع إلى حين. Tetapi hayat kita ini terbatas, ya. حياة قصيرة. Hayat kita ini sangat pendek. فلا بد أن نستعد للقاء الله تعالى. Maka kita cukuplah mempersiapkan diri ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa لا بد taala. أن نفكر أن نزيد حسناتنا عند الله تعالى. Harus kita itu berpikir, dan kita pikirkan itu adalah bagaimana menambah kebaikan, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa لا taala. تنسى في الآية 36 بعضكم لبعض عدو. Jangan kamu lupakan ayat 36, yaitu ba'dukum li ba'din adu. آدم وأبناؤه سيكونون أعداء لإبليس وأبنائه. Adam alaihissalam dan anak-anak keturunannya itu akan menjadi musuh bagi iblis laknatullah. لا تنسى أن إبليس عدوك. Kamu jangan lupa bahwasanya iblis adalah musuh. طب انظر، الله يقول لكم في الأرض مستقر، أنت ستنزل ويكون استقرارك في الأرض، فلماذا أدخله الجنة أولا؟ Coba lihat, Allah tadi mengatakan, ya, dan ولكم في الأرض مستقر. Allah tadi mengatakan dan kamu bertempat tinggal di bumi, ya. فلماذا أسكنه الجنة أولا؟ Tetapi kenapa Allah menempat tinggalkannya di surga dahulu? لابد أن يمر آدم بهذا الابتلاء حتى لا ينسى أن عدوه أخرجه من الجنة. Haruslah Adam itu melewati skenario ini, melewati ujian ini, supaya Adam itu anak-anak keturunannya tidak melupakan peristiwa ini. حتى نتعلم Supaya kita itu belajar المجاهدة mujahadah. وصراعنا مع الشيطان. Ya, mujahadah itu apa? عداوتنا مع الشيطان والصبر على الطاعات. Ya, belajar bahwasanya musuh kita itu adalah syaitan. Belajar untuk sabar di dalam ketaatan. آخر هذه الآيات اليوم Lalu akhir daripada ayat ini pada hari ini adalah الله سبحانه وتعالى تفضل على آدم Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan, meninggikan Adam, فعلمه كلمات. lalu maka Allah mengajarkannya sebuah kalimat. هذه الكلمات جاءت في سورة الأعراف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kalimatnya itu ada di dalam surat Al-A'raf. Itu Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah menzalimi dari diri kami. Kalaulah Engkau tidak mengampuni kami, maka kami adalah orang-orang yang merugi. Allah 'allamahu al-kalimat. Allah mengajarkan Adam sebuah kalimat التي يقولها ليتوب عليه. yang dikatakan Adam, yang itu membuat Adam bertaubat. آدم عليه السلام أراد التوبة. Adam alaihissalam itu ingin taubat. فتلقى آدم يذهب إلى الكلمات.
maka Adam bertalaki ya, mendapatkan, mencari كأنه يذهب إلى الكلمات. ya, هنا seolah-olah dia فاعل. pergi kepada kalimat itu. آدم هنا فاعل. Adam di sini sebagai fa'il, sebagai pelaku. كأنه يذهب إلى الكلمات ليأخذها. Seolah-olah dia itu talaqo Adam tadi, seolah-olah dia yang pergi mencari kalimat itu. لأن القراءة الأخرى آدم. Karena di kalimat lain, di qiraat yang lain, الإمام ابن كثير. di qiraat Imam Ibni Katsir, آدم. itu bukan Adamu, tetapi fatalaqo Adama. Kalimatun. يعني الكلمات ذهبت لآدم. Kalimat Rabbana zalamna anfusana tadi yang mencari Adam. يعني أرسلها الله لآدم. Yaitu Allah mengirim kalimat itu kepada Adam. إكراما له. Untuk memuliakan, menghormati Adam. ولأن الله تعالى يعلم أن آدم تائبا. Dan karena Allah memang sudah tahu bahwasanya Adam itu ingin bertaubat. الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك لعبادته. Allah lah yang telah membuat kamu itu ingin beribadah kepada Allah. أنت هنا الآن لماذا؟ Kamu di sini itu kenapa? لأن الله وفقك للجلوس الآن. Karena Allah lah yang telah wafaqaka, memberikan taufik kepada kamu, menggiring kamu untuk berada di sini. كل قراراتنا في حياتنا توفيق من الله تعالى. Semua keputusan kita, semua perbuatan kita di dalam kebaikan itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, penggiringan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala katsirut tauba wa katsirur rahmah, lidzalika 'allama Adam alaihi salam. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu banyak sekali menerima taubat. Maka Adam alaihissalam pun bertaubat kepada Adam alaihissalam, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. أمر الله عز وجل آدم wa Iblis wa Hawa أن يهبطوا إلى الأرض وأن من يتبع الحق سينال الجزاء الكبير فلا خوف في الدنيا في الآخرة ولا حزن على ما تركه في الدنيا. Allah mengatakan kepada Adam, ya sudahlah kalian turun ke muka bumi, tinggal di sana. Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan ketakutan nanti di bumi. Mereka mendapatkan balasan yang besar, balasan yang setimpal, dan mereka tidak akan bersedih. Wal 'aqibatu liman kafara. Adapun hukuman, balasan azab itu diberikan kepada orang-orang yang ingkar, akan menjadi penghuni api neraka, khalidan fiha, kekal di dalam api neraka. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.